Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Wajah langsung cool dan cerah seketika. Power up dengan Garnier Men Power White Super Duo Foam dan Tissue Mask. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Dan semuanya terjun ke olahraga bela diri juga? Dua di timnas, dan dua laginya swasta biasa. Tapi masuk judo juga? Judo juga abang gue yang paling gede. Buat tempat-tempatnya judo. Tuh, judo tuh harus tahu jatuh. Jo, Jago loh dia, bener jatuhnya bener. Jo, tapi lo kan sebagai... Lu gak peduli temen lo jatuh. Ini lagi serius. Lagi serius ini. Gue pengen mejeng depan si Jo. Enggak jadi apa-apa juga. Bagus tadi. Bener. Sakit Jo. Kakinya sakit, kasihan. Kita kembali ke Tonight Show Premiere. Gas. Kali ini, Tonight Premiere spesial sekali. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Idola kita semua. Kelas dunia, bro. Aktor kelas dunia, kebanggaan Indonesia. Yang sukses membintangi sederet film Hollywood. Please welcome, ladies and gentlemen, Joe Taslim! Terakhir lo datang sini sama BCL. Iya. Promo film waktu itu ya. Film apa waktu itu ya? Surat kecil untuk Tuhan. Surat kecil untuk Tuhan. Iya benar. Film yang luar biasa. Datang lagi biasa. nih. Aktor internasional. Aktor internasional kelas dunia. Bisa dibilang begitu. Ya iyalah. Jadi gak enak ya. Gua nonton Mortal Kombat nggak? Enggak. Dia banyak banget ini. Jadi Liu Kang ya, Liu Kang. Bukan dong. Jadi itu. Siapa namanya yang biru itu loh? Sub-Zero. Kok tiba-tiba ngeblank ya, aduh. Tapi kita tarik ke belakang sedikit. Mungkin banyak yang pengen tahu cerita masa kecil dari seorang Joe Taslim. Ya. Lo menjadi seperti sekarang ini kan dengan sedemikian proses apa yang pernah lo alami dalam hidup. Betul. Nah, kita tarik ke belakang. Masa kecil lo tuh seperti apa sih, Jo? Masa kecil gue susah ya, di Palembang ya. Banyak keterbatasan pastinya. Tapi keluarga gue bahagia, gue bangga. Gitu. Oke. Anak Pak RT, tinggal anak Pak RT. Di lorong tunggal Palembang, listrik kadang ada, kadang enggak. Gitu. Oh iya? Ya karena sering dicabut. Dengan bokap gue dulu kerjanya kadang dapat duit, kadang nggak dapat duit. Oke. Jadi banyak keterbatasan, tapi bokap gue tuh support banget gue di olahraga. Jadi bokap gue tuh kalau nonton kayak bulu tangkis gitu, dia pengen anak-anaknya jadi orang-orang yang bisa membawa nama Indonesia. Gitu. Oke. Jadi dari situ gue ditempa sekolah olahraga. Olahraga dulu apa sih yang dulu pertama kali lo kuasai dulu apa? Gue tuh lompat-lompat ya dari wushu, taekwondo. Duh, berarti semua bela diri dong? Iya, sempat badminton tapi nggak mampu beli raket, akhirnya ke judo gitu, karena judo gratis. Ntar lu, Jo, berarti lu masa kecil lu cukup memprihatinkan juga ya? Cukup, tapi happy, keluarga yang bahagia. Yang penting happy gitu. Gue bangga banget dengan apa yang gue lampaui, tapi happy, kita keterbatasan tapi keluarga yang bahagia. Ya, even untuk beli raket aja, ya walaupun zaman dulu kan sebenarnya bisa ada grade-grade-nya lah, raket ada yang murah aja sampai lo nggak mampu untuk... Karena ada iurannya kan. Jadi, oh iya, iuran PB ya? Iya, judo itu satu-satunya olahraga di dekat rumah gue yang gratis gitu. Jadi karena olahraganya, karena masih sangat belum populer, jadi pelatihnya tuh ngasih baju judo supaya orang untuk latihan judo. Bokap gue bilang, itu aja udah gratis dah. Iya, karena menjanjikan kemenangan. Judo, menjanjikan kemenangan. Akhirnya dia ikut judo. Bro, kelas dunia. Kalau bercandaan lo kesana. Salah. Tapi berarti lo memang bela diri. Kenapa? Akhirnya tapi lo seneng gak sama olahraga bela diri itu? Dimasukin sama bokap lo ke judo? Sebelumnya enggak, setengah paksaan ya. Anak kecil pengennya main, pengennya ngejar layangan. Zaman dulu enggak ada gadget kali. Umur berapa? Jo masih ingat gak? SD kelas 5 lah. Oke. Jadi bokap gue yang lumayan nge-push lah. Dia bilang percaya kalau ini akan berguna buat lo. Gue tahu lo pengen main, pengen ngejar layangan, pengen loncat di sungai segala macem kan. Tapi habis sekolah harus latihan. Jadi sekolah latihan cukup padat sih. Dan terbukti dan
He's your hero. Bener, dan terbukti dan gue bersyukur emang apa yang dia kasih ke gue tuh bener gitu. Keren. Tapi lu waktu kecil itu pas masuk judo itu akhirnya jadi, ya kan banyak yang nongol ya. Maksudnya kalau Iya. kayak gitu, oh ini jago, ini jago. Iya. Lu termasuk yang kayak gitu berarti Jo ya? Menonjol. Lumayan, Iya dong. lumayan iya. Termasuk di klub itu yang pelatihnya tuh kayak, ini jadi nih. Oh. Ini bisa nih. Apa gitu. sih parameternya jago atau enggak itu kalau di judo apa? Judo tuh ini ya, lumayan harus punya bakat alam ya. Jadi di waktu gue SD, SMP, kelas 1, kelas 2 tuh gue udah bisa banting orang-orang yang beratnya 2 kali lipat dari gue. Gitu. Bisa ngebanting orang? Ya, jadi pelatih gue tuh yang 100 kilo gitu gue banting, terus pelatih gue bilang, jadi nih anaknya jadi nih. Liatin nih, jadi nih. Gue bilang, jadi apaan bang? Gak tahu, jadi apa? Jadi bau. Ya anak SD ngebanting pelatih yang bebannya 100 Ya. kilo sih ya. Jadi diprediksi emang ini jadi, karena abang gue duluan kan. Abang gua lu juga judo? Abang gue juara nasional duluan. Wah. Jadi pada saat abang gue masuk ke timnas, gue masih di klub, pelatih gue bilang, ini nyusul abangnya nih. Ya, akhirnya gue 3 tahun gue nyusul. Berapa bersaudara lo Jo? 4. Dan semuanya terjun ke olahraga bela diri juga? 2 di timnas, dan 2 laginya swasta biasa. Tapi masuk judo juga? Judo juga abang gue yang paling gede. Berarti tapi- empat-empatnya judo. Tuh, judo tuh harus tahu jatuh. Jo, Jago loh dia, bener jatuhnya bener. Jo, tapi lo kan Lu sebagai... gak peduli temen lu jatuh. Ini lagi serius. Lagi serius ini. Lu Gue pengen mejeng depan si Jo. enggak jadi apa-apa juga. Bagus tadi. Bener. Sakit Jo. Kakinya sakit, kasihan. Harus tahu jatuh. Kalau judo tuh harus tahu jatuh, setahu gue. Tapi bokap lo berarti juga menguasai judo. Bokap gue tuh karate dulunya. Waduh. Iya. Tapi hobi olahraganya gede sih. Dia Nyokap lebih- kalau nggak salah tarung bebas tuh itu. Kayaknya keluarganya gak ada yang berani nyolek aja pokoknya di gang. Kalau nyokap nggak? Nyokap tusuk-tusukan, tuh maksudnya penjahit. Jarum. Kaget, nusuk jarum maksudnya. Oh penjahit. Mentang-mentang Palembang tusuk-tusukan. Sosok bokap. Ini gue baru bulan lalu ditinggal bokap. Terima kasih. Desta juga udah yatim piano. Dan, Piatu. Ya kita bertiga setuju lah bahwa bokap itu adalah Sosok yang membentuk kita hero juga. ya. Hero banget. Tapi kalau bokap lo sendiri di mata lo Jo? Bokap gue guru, Keras? temen, ayah, keras, luar biasa keras. Oh ya. Bagus, karena gue dulu tuh sama abang gue tuh lumayan setengah dipaksa seperti gue bilang, kita tuh nggak ngerti kan. Iya. Kita nggak ada umur kayak SD SMP pengennya kan main kan. Iya, Kita iya. iri, teman-teman gue kok main kok gue latihan. Hari Minggu kok teman-teman gue main gue disuruh lari gitu kan. Jadi ya lumayan dipaksa gitu. Iya, iya. Jadi tapi emang pahitnya itu emang ada hikmahnya ke depan. Iya. Tapi kan berarti memang harus dipaksa dulu ya? Kayak Bisa, anak gue sekarang gue suruh ya gue paksa. Tapi jadi- anak sekarang udah nggak bisa lah. Dia anak gue si yang cewek ini pengen gue jadi pemain rugby. Serius. Nggak. Ya nggak apa-apa, terserah gue anak-anak gue. Iya, tapi kalau anak gue masih gue paksa. Sekarang lampu merah tuh lo harus di lampu merah. Enggak, masa suruh ngemis lu ya. Anak gue Jo, gue cat silver dulu. Tapi kejuaraan judo pertama lo berarti di umur? Gue di SMP kelas 2. Itu dapat menang. Menang ke Jurnas 97 di Ujung Pandang, gue masih inget. Oke. Dapat keluar kota Zaman lu dulu berarti kan ya? naik pesawat mahal, gue naik Iya. mobil 4 hari bro. Waduh, Iya kan dari Palembang Ke Ujung 2 Pandang. hari, terus di kapal 2 hari. kenapa nggak nyari kejuaraan yang deket-deket aja Jo? Ya ke Jurnasnya di sana. Oh kejuaraan nasional di sana. Iya, ke Langsung dapat junior. emas? Mas, gue mas. Oke. Berarti lu basic itu judo. Judo. Tapi karate juga bisa ya lo ya? Ah enggak, judo sih lebih fokusnya di judo. Kalau yang di film wushu banyak. lah, wushu lah. Kalau yang di film banyak dipakai itu sebenarnya ilmu apa, Jo? Kalau di film itu jadi jatuhnya screen fight ya. Jadi emang tergantung karakter kita. Kalau kita harus mainin seorang ahli silat ya kita latihan silat. Tapi kalau jadi petinju ya kita sebelum latihan kan 6 bulan kita latihan tinju. Jadi aktor itu kita ngikutin skrip. Iya, iya, iya. Kecuali emang gue beruntung ketemu skrip yang dia karakternya pejudo, berarti Iya, gue iya. udah enak nih. Wah, udah Tapi kalau itu. gue jadi ahli kungfu nih ya gue harus latihan lagi Iya, nih. iya, iya. Tapi karena punya basic bela diri yang olahraga ya bela diri, jadi emang kemana-mana tuh udah enak sih. Itu berarti judo SMP udah menang kan ke Jurnas. Naik lagi, ikut PON sempet. PON ikut SEA Games PON berarti mewakili Palembang. Palembang, Wah, SEA Games ikut juga. ikut juga. Dapat medali juga. Gue medali.
Medali apa waktu itu? Jo? Gua 99 gua emas, satu emas satu kayaknya total SEA Games 1 emas 1 perak 2 perunggu. Gokil ini orang nih. Terbaik ini. Ngaco nih. Jo, ini ngomongin di luar sedikit ya. Lu sendiri kalau di jalanan gitu, pernah nggak ngalami suatu situasi yang akhirnya bela diri lu kepake gitu? Gue tuh nggak suka kekerasan di dalam kehidupan, jadi gue menghindar sih kalau bisa sih. Tapi kalau emang kepake tuh dulu waktu SMP SMA aja. Oh. Tapi kesini-sininya gue kalau emang ada bakal ribut sih mendingan gue ngalah. Oh, lo menghindar justru? Iya. Iya kalau ilmu semakin tinggi semakin ini. Merunduk. Iya. Kayak gua nih kan berarti nggak ada ilmunya berarti. Orang kita bisa lihat ya. Gua orangnya sombong. Judo tuh kalau nggak salah gue pernah baca buku komik Jepang. Itu yang itu kan dia seragamnya kayak taekwondo gitu kan. Iya, tebel. Iya tebal gitu kan. Terus kalau ini lu megang beltnya dia ya? Ah itu sumo. Sumo. Bukan apa? Kan pakai gituan kan tuh? Iya. Kalau tapi judo pegangnya di grip sini biasanya, di baju sama di sleeve. Oh beda. Beda. Ada yang komiknya tuh apa ya? Aduh. Jo berarti lo lepas dari bisa dibilang Atlet. kesusahan hidup lah. Iya. Ya, walaupun bahagia tapi yang tidak terlalu berkecukupan itu kan masih tuh SMP, SMA masih. Masih. Dengan kondisi seperti itu lo ikut PON, ikut. Ya gue dulu tuh masuk pelatnas tuh karena salah satu alasannya gue ini karena gue tahu kalau gue dari pelatnas kan bokap nyokap gue nggak harus biayain gue lagi Iya, kan. benar. Iya. Jadi gue tahu bokapnya gue susah, jadi pada saat gue ada kesempatan dipanggil pelatnas, gue tuh langsung mikir, kalau gue di sana kan negara yang bakal ngejamin Iya, gue benar. nih. Jadi otomatis orang tua gue Meringankan nggak usah beban. bayar duit sekolah lagi, nggak usah duit saku. Jadi itu salah satu yang bikin gue mau ke sana. Ternyata di sana gue diinjek-injek juga kan. udah tanggung nggak bisa pulang. Iya. Gitu. Karena kan pertama kita di pelatnas senior pastinya pengen junior kuat, kita Iya. dilatihnya luar biasa keras. Dari dunia atlet tiba-tiba ya film pertama lo The Raid berarti ya? Film pertama gue enggak, Karma 2007. Oh iya ada Karma. Itu bela diri juga gak sih? Enggak, itu Enggak, kan? thriller. Thriller. Nah Gimana kalau yang switch-nya itu tuh, Jo, lu dari iya, pelatnas, dari dari atlet. ke film. Film gue 7 tahun, gue audisi dari tahun 2000 tuh gue mulai audisi untuk masuk ke film dan gue dapet filmnya itu 2007. Jadi karena gue suka film ya. Jadi ibaratnya lucu sih, gue sebenarnya banyak merasa seni itu dunia gue gitu. Tapi bokap gue bawa gue ke dunia olahraga gitu. Walaupun itu seni lu, penuh dengan seni Ya, lu. bela judo. diri jadinya. Seni bela diri, ya. Tapi gue pengennya tuh di musik, di film gitu. Tapi akhirnya setelah gue selesai di pelatnas, gue di Jakarta, gue ngerasa gue bisa jalanin nih. Jadi gue ngelakuin semua audisi itu dengan happy aja karena gue suka gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. nggak pernah diterima 7 tahun tuh, gue nggak pernah ngerasa kayak ditolak gitu. Gak tau malu sebenarnya. Lo lagi ngapain? Happy aja jalanin Jadi ya. gue jalanin 2007 kebuka baru pintunya. Lu iklan dulu kalau nggak salah, Jo. Gue iklan dulu. Jadi gue tuh di Jakarta apa aja sih gue kerjain sih. Gue jadi model kacangan juga pernah gitu kan. Ya, berarti hidup sendiri di Iya, Jakarta. karena gue merantau kan, anak-anak Ngekos. Palembang yang ngekos di Jakarta Barat. Kamar mandi dalam apa kamar mandi Nggak luar? usah, nggak penting, ngapain kamar mandi. Ya kan detail kita kan nanya harus yang di Nggak usah. Tapi itu bebas cowok cewek. Enggak ada. Kok nggak diterusin lah. AC. Lagi. Ya pokoknya 7 tahun itu Iya. sampai pada akhirnya dapatlah film Karma itu. Dapat ya. Tapi yang pasti ya, akhirnya kan Jo Taslim memilih jadi aktor ya. Nah Jo, jadi lebih concern nggak soal penampilan? Nah, ini ngomongin penampilan ya. Apa kalau soal penampilannya sosok yang perfeksionis kah? Nah, soal penampilan. Gue harus perfeksionis ya, harus dalam gue ngerasa emang di dunia seni kan kita tampil ya, kita sebagai yang dilihat sama fans. Iya. Kita harus jaga kesehatan kita di dalam dan di luar pastinya sih. Harus jaga kulit, jaga muka, rambut dan segala macamnya. Nah, Desta lu kapan lu bisa jadi kayak Jo Taslim? Bokap Lu gue kan juga mau aktor. masukin gue ke judo juga ya, waktu kecil ya. Cuma gue nolak. Gua Akhirnya dimasukin ke sumur kalau nggak salah waktu itu. Lu tahu soal itu? Lu gimana kapan Desta biar penampilannya tuh makin mature, makin kece penampilannya? Sorry nih, makin mature. Saya kurang tua apa? Enggak maksudnya kece gitu Oh, loh, iya, kece. iya. Jadi bintang Hollywood, awet muda, nggak berubah dari kita berapa. Ketemu berapa tahun Nggak lalu? berubah dia. Masih aja masih kinclong begini ya. Tapi susah sih bro. Kalau Jo kan dari lahir juga udah penampilannya kan kayak menarik gitu loh. Orang pembawaannya juga beda sama saya. Ganteng. Ganteng, cakep, manis, mulus, ya kan? Pakai foundation lu. Tapi lu kalau pakai masker gini, Daniel banget muka lu. Serius? Daniel banget Nggak ngeliat sini. kayak kiper Malaysia.
Itu juga kayak Ada, Daniel, iya. Ngapain sih kita bahas itu? Lalu? Tapi dia, gue rasa dia diem aja nih, nggak ngapa-ngapain aja wajahnya udah kinclong bro. Sementara gue setiap cuci muka tiap hari, gue gosok-gosok tiap hari. Berapa kali gini-gini aja. Kusam loh ya? Kusam. Tapi kalau gue sih sebenarnya ini aja sih, kalau di karir tuh kan gue selalu fokus selalu total. Tapi gue rasa ngejaga diri, ngejaga perawatan diri kita juga jangan pernah setengah-setengah sih, harus selalu total juga. Total juga ya? Ya. Karena kan kegiatan kan selain olahraga, syuting outdoor, segala macem, naik motor. Iya. Jadi kan kita tahu bahwa kena matahari kita bisa mempengaruhi. Iya, benar. Jadi otomatis kita Namanya harus public cobain. figure bro, ya kan? Penampilan Iya. jadi salah satu aset penting dong pastinya. Jadi mungkin cuci muka tapi terus ya Jo? Cimuta, ya setiap hari. Nah itu dia, nggak asal cuci muka doang bro. Iya. Ya kan? Tapi efek buruk dari kena sinar matahari itu juga tuh. Kalau nggak mau setengah-setengah kan kita biasanya semua orang cuci muka. Cuci muka. Tapi gue Betul. rasa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melengkapi. Jadi Iya. setelah cuci muka tuh gue juga pakai masker. Oh, lu maskeran juga? Nggak cuma cewek, cowok juga harus pakai masker. Berapa kali, Jo? Jaga. 2 kali seminggu cukup sih. 2 kali seminggu. Dan juga harus pakai serum yang untuk melindungi kita dari matahari. SPF 50+ lah. SPF. Itu dia tuh. Oh, maskeran ya? Gue nggak pernah maskeran gue. Seumur hidup gue. Jadi kalau gue tuh kalau udah fresh, kalau udah bersih, gue lebih pede. Jadi kalau gue lagi ke set, gue ngerasa bahwa dari persiapan dari diri gue sendiri udah oke. Jadi gue pas perform itu gue lebih total. Jadi ngaruh juga ke kerjaan ya Jo ya? Ngaruh sih pasti Iya. kepedean. Gue pengen sih sebenarnya kayak gitu Jo. Cuman kan gue males ribet ya, namanya cowok. Biasanya kan yang ribet-ribet tuh cewek-cewek tuh yang stepnya ada ini dulu, itu dulu. Kalau cowok-cowok kayak gini, kita gini mah aduh. Tapi gue ada sesuatu yang gak ribet, yang gue bisa suggest ke kalian semuanya sih. Jadi memang didesain buat cowok, simple, praktis, dan kalian harus cobain. Wah. Garnier Men Masker. Wow. Langsung masuk, hebat. Nah, ini nih. Tuh. Ini rahasia. Halo. Jadi dari Garnier Men, itu ada cleanser seperti biasa. Iya. Yang selalu gue pakai setiap hari. Ya. Dan ini nih surprise-nya nih, yang terbaru. Oh, Gua maskernya ada Garnier Men Excel Charcoal Tissue Max Power. Lo harus cobain deh. Coba. Ini bikin hari-hari lo tambah percaya diri, tambah keren. Warnanya hitam loh. Warnanya Maskulin. hitam, maskulin banget ya. Ini ukurannya dibuat, kalau buat muka orang Indonesia, Oh, perfect. Karena emang didesain sama Garnier sesuai dengan muka-muka orang Indonesia. jadi pas buat gue. Coba lo pakai. Kalian semua. Pakai. Saya pakai sekarang ya. Iya dong. Ih, penasaran banget deh. Buat gue apa Jo yang biar nggak kena sinar matahari Buat itu? lo Vincent, karena gue tahu lo sangat aktif di outdoor. Iya, betul. Olahraga, motoran, segala macam. Lo harus cobain Turbo Bright Spot Proof 50+. Oh, SPF-nya. SPF-nya Ini 50+. buat melindungi kulit lo supaya nggak kusam dan juga bikin lo semakin nyaman sih untuk Buat aktivitas. motoran-motoran gitu ya. Ini gue coba dulu ya. Cobain bro. Nggak, ngomong gitu. Ngomong kalau gitu juga. Kering kena masker. Oh iya. Gigi gue kering kena masker. Humor terus dia. Hop. Nih ya, gue buka ya. Ih. Ini. Ini nggak ribet nih makanya ya. Oh. Biasa kalau masker-maskeran gitu kan. Beuh. Waduh. Rumput laut itu. Bukan Vincent. Ah nih ya. Nggak ribet sama sekali. Langsung ke bentuk muka tuh. Nih udah beres deh. Saya pakai ya. Bukan dong, yang pakai yang balik, dong. itu. Ngapain lo pakai bungkusnya? Ini orang bercanda terus. Oke ya. Hidung, mata. Adem banget. Nah, iya ya nggak ribet ya. Nah, ini tuh adem banget di muka. Sensasinya tuh seger banget. Apalagi kalau habis dari luar makainya. Dan yang paling penting, lo cukup pakai 15 menit. Bisa sambil nonton, bisa sambil main game, bisa ngelakuin kegiatan apapun deh. Jadi pada saat lo selesai, muka lo lebih cerah dan lo makin seger. Oh, ini bisa sembari ya main game, main handphone. Gue biasanya main game biasanya. Iya, biar nggak 15 berasa. menit udah. Udah 15 menit. Oh, udah 15 menit. Ya, buka ya. Ih, Buka. Surprise deh. Buka apa ya? Aduh. Jangan dibuka dulu. Jangan buka. Nunggu beduk. Bukan ini bukan puasa. Aduh, bercanda mulu. Iya. Wah.
Keren. Iya, yang tadi aja kayaknya. Pakai aja. Nih Gimana, bener Desa? loh. Adem banget, seger. Muka gue tuh jadi berasa cerah gitu loh. Tuh di kamera tuh. Ya kan? Dan yang terpenting sih kayaknya gue ngeliat lu praktis banget ya. Ya ampun beneran praktis. Bisa nih, gue maskeran bareng bini gue ntar kalau begini nih. Gimana Vincent, ha? Gue sama Ojo udah 11-12 gak mukanya? Lihat nih. Bener. Wih, tapi mirip loh. Jadinya mukanya sama-sama cerah gitu ya. Aduh bener deh, ya ampun. Nah, setelah masker, biar lebih maksimal, abis maskeran gue pakai ini nih. Oh. Jadi Garnier Tuber Bright Spot Proof Serum ini pelembab wajah dengan kandungan SPF 50+. Oh. Dan sama kayak masker itu, Des. Ya. Jadi serum ini juga didesain untuk cowok. Jadi nggak ribet. Misalnya pas lu mau keluar motoran atau apapun itu, nggak perlu lu pakai sunblock lagi. Udah cukup ya berarti ya? Udah cukup, udah terpenuhi semuanya. Ini kayaknya krimnya cepat meresap nggak nih? Ya, itu nggak cepat meresap, nggak lengket, dan juga wanginya enak banget. Lo cobain Vincent. Cobain deh. Wanginya sih. Oke ya. Wih, cowok abis wanginya. Wah, wangi. Dan kalian semua bisa dapetin semua produk yang ada di bundle ini dan bisa didapetin di Garnier Men official account di e-commerce kesayangan kalian semua. Jadi semua rangkaian ini yang bikin Joe Taslim makin mature dan makin kece ternyata Desa. Gua setuju ya. Walaupun kita cowok, jaga penampilan dan muka emang jangan setengah-setengah. Oke. Nah, Jo, ini kita balik lagi ya ke ngobrol-ngobrol ya kan. Tadi Desta udah berkali-kali bilang level lo sekarang kan udah yang internasional. Yes. Sedap. Udah Hollywood lah istilahnya ya. Gimana kesan lo saat membawa nama Indonesia gitu? Lo kan dikenal juga di sana as an Indonesian gitu. Pastinya so far ya aku kerja bareng sama orang-orang yang juga udah pernah kerja bareng sama Iko. Iya. Jadi emang yang mereka rasain tuh orang Indonesia tuh pekerja keras, humble, respectful, dan itu juga mereka sampai bilang kalau aktor-aktor Indonesia itu sebenarnya bisa jadi role model karena di luar itu kebanyakan karena Western culture kan emang sangat ini ya, sangat Amerika lah, sangat. Tapi di Indonesia Rada kita sedikit selalu- pemalas. Kita itu kan Indonesia kita datang, kita mengucapkan salam, kita mengucap terima kasih, kita selalu untuk menunduk, rendah hati. Jadi itu yang selalu aku bawa juga sama teman-teman yang lain yang di keluar Indonesia bahwa untuk nanti ngasih tahu ke mereka kalau talenta-talenta Indonesia itu pekerja keras, rendah hati, dan kita selalu mau Kesantunan belajar. yang luar biasa. Iya, itu harus kita bawa terus sih. Tapi ya kalau ngomongin produksi ya oke lah kita mungkin ya belum Masih tertinggal. Setaraf Hollywood. Tapi yang perbedaan paling mencolok apa, Jo? Dari produksi ya? Duit sih. Budget ya? Itu salah satunya pastinya. Iya. Obviously emang budget itu di luar sama kita kan sangat-sangat jauh banget kan. Iya. Ya dolar dan rupiah kita udah. Dan mereka kan emang marketnya juga global. Film mereka kan nggak cuma ditonton di Amerika tapi diekspor Iya. ke seluruh dunia. Dan kita kan masih berjuang juga untuk mendapatkan market di tanah air sendiri. Iya. Jadi secara budget emang beda, tapi aku rasa secara semangat nggak jauh beda. Karena sineas, filmmaker, semua industri Indonesia ini selalu semangat dan selalu pengen memberikan yang terbaik untuk Iya, perfilman Indonesia. pastinya. Dan denger-denger lu dapat peran Sub-Zero di Mortal Kombat without casting. Ya. Tanpa casting. Itu surprise juga karena ternyata pilihan director. Jadi sempat ngobrol di sana, direkturnya emang pada saat ditawarin film ini di Warner Brothers, dia bilang yang main karakter Sub-Zero harus Joe Taslim. Jadi makanya di casting dulu. Dia ngelihat dari Fast and Furious. Dia mungkin ngelihat track record ke belakang ya kan, film-film kayak The Raid, Raid. Fast and Furious, Night Comes For Us, Iya. dan juga mungkin mereka mungkin talent scoutnya juga ngelihat semua video-videonya, jadi dia ngerasa bahwa yang paling cocok bahwa yang mainin Sub-Zero Joe Taslim. Jadi makanya ditelepon langsung sama agentku, aku bilang ini disuruh ngapain? Enggak, yes or no aja katanya, mau enggak? Oh ya udah, kirim skripnya dulu aja, jadi tetap harus baca, tetap baca. Tahu nanti munculnya 1 detik kan nggak enak. Iya. Jadi tetap dibaca dulu. Pas lo lihat,
Banyak nih. Ternyata menarik nih. Ada sesuatu lah yang sebagai aktor kan kita pengen memberikan sesuatu ke film kan. Jadi kalau emang ada porsinya di mana kita bisa memberikan sesuatu, aku juga tertariknya lebih. Karena di film itu juga yang Nah, aku tanya nih dari lu udah yang nonton. paling menonjol emang Sub-Zero di film itu. Paling keren lah gitu. Dia cerita sama gue sih, keren banget si Ju, jadi keren banget gitu maksudnya. Dia aja bangga berkali-kali, gue bilang, Makasih, tenang. Iya. Tahun depan tuh gue bilang sama dia, tenang aja. Tapi Jo, Gak lo peduli juga dia ya. Lo Apa sih lo sendiri maunya? aja di sini? Ini kan serius ya Gue tadi. pakai masker lagi dah. Tapi kita rapiin dulu ya. Iya, rapiin lu. Nih taruh lagi deh. Balikin lagi. Ini gue bawa pulang ah. Nih Jo, nih. Waduh. Mantap. Dia suka ini, K-pop, ya kan? Ayu, lu suka Ayu ya? Suka. Aneh kan? Ini suka Miska juga, anak gue. Iya. Solo. Kalau Ayu tuh penyanyi solo dan Dia nggak tahu itu sih, nggak pernah nonton Korea sih. Oh, lu nonton dulu. Cobain nonton. Dia sempat collab sama si ini BTS, siapa tuh namanya? Aduh, collab sama BTS si Ayunya. Kuai Cheng. Kueceng, Itu pemain Raja Wali. Oh itu. Kuai Cheng. sama Suga BTS. Oh Suga. Iya, nggak tahu sih dia. Anak gue tahu semua. Iya. Tapi Jo. si Ayu itu masih sama Mike Tram ya? Itu Ayu Asari. Aduh, salah lagi ya. Nah, Jo bisa bertahan Canda terus. di titik sekarang, nyampe ke titik sekarang, ada nggak sih moto atau Nilai-nilai hidup lah. nilai-nilai hidup yang lo pegang teguh dalam menghadapi ups and downs dalam proses kehidupan? Dari gue sendiri sebenarnya karena dari kecil tuh gue struggle ya. Iya. Dan gue juga masuk ke dunia entertainment sebagai aktor tuh juga sudah mengalami dunia olahraga ya selama 12 tahun yang emang ups and down-nya gila. Yang gue pelajarin sekarang sih, apa pengalaman gue sih, kita harus enjoy sih. Jadi gue ngerasa kayak, dulu kan kalau gue di atlet tuh piala gitu Iya. kan. Juara satu yang terbaik. Tapi setelah itu gue lewatin ke dunia entertainment, gue tahu bahwa sebenarnya yang paling indah itu adalah setiap proses kita nikmati. Jadi walaupun pahit nih, walaupun kesel, kadang-kadang di set nggak cocok sama teman main, nggak cocok sama saudara, sebenarnya itulah nanti cerita yang enak nanti ke depannya setelah kita lewati. Enjoy the process, man. Jo Enjoy the Taslim. process. Jo Taslim, everybody. Thank you, Jo Taslim. Thank you so much. Terima kasih juga buat My Own Music, all crew juga terima kasih. Kita jumpa lagi di Tonight Premiere selanjutnya. Gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Wajah langsung cool dan cerah seketika. Power up dengan Garnier Men Power White Super Duo Foam dan Tissue Mask.